Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Munawar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari manajemen pembelian, yaitu purchasing source atau sumber pembelian. Dimulai dari pengertian sourcing itu sendiri, yaitu adalah salah satu aktivitas paling penting dalam proses pembelian. Di dalam sourcing ada beberapa proses, yaitu mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan supplier untuk menemukan sumber barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian di dalam sourcing ini ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah material apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, kemudian di mana tempat asal dari material tersebut, dan siapa yang mempunyai material tersebut. Kemudian analisis kebutuhan atau need analysis berkaitan dengan identifikasi dan evaluasi. Need analysis adalah alat yang digunakan untuk mengambil keputusan yang beragam seperti alokasi bahan baku, perencanaan, dan dana hibah. Need analysis adalah proses evaluasi masalah dan solusi yang teridentifikasi dalam suatu populasi. Alternatif dasar sourcing ada 2, yaitu yang pertama ada membuat. Dalam membuat ini adalah keputusan di mana perusahaan mendapatkan material yang dibutuhkan dengan cara mencari atau membuatnya sendiri. Jika telah dibutuhkan untuk mendapatkannya secara internal, perusahaan akan membuat area produksi sendiri dan bagian manajemen produksi sendiri akan mengurus jalannya proses produksi tersebut. Kemudian alternatif yang kedua yaitu dengan cara membeli. Nah, dalam cara membeli ini, keputusan membeli adalah keputusan perusahaan untuk meminta pihak supplier eksternal atau dari luar perusahaan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan. Dalam memilih supplier, ada beberapa alternatif dasar yang dapat dipilih, yaitu ada supplier lokal, regional, dan global. Menentukan lokasi supplier adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam pengambilan keputusan pembelian. Supplier lokal yang merupakan kumpulan supplier yang letaknya relatif dekat dengan fasilitas perusahaan. Supplier global yang menjangkau seluruh dunia dan biasanya terletak di segala penjuru dunia. Kemudian salah satu jenis lokasi supplier itu adalah supplier lokal yang merupakan kumpulan supplier yang letaknya relatif dekat dengan fasilitas perusahaan. Ada beberapa keuntungan dalam supplier berbasis lokal ini. Beberapa di antaranya adalah lead time lebih pendek dan otomatis biaya inventory lebih murah, resiko pasokan lebih kecil, hubungan yang lebih baik di antara pembeli dan pemasok, kemudian biaya transportasi yang lebih murah. Kekurangannya adalah kapasitas yang lebih kecil, keragaman barang terbatas, unit cost mahal. Kemudian ada supplier global yang menjangkau seluruh dunia. Nah, berikut adalah keuntungannya. Keuntungan dari supplier global ada 3, yaitu kapasitas lebih besar, varian lebih beragam, dan unit cost lebih murah. Kemudian kekurangan dari supplier global yaitu lead time lebih lama. Otomatis karena mungkin jarak dan waktu yang perlu dilakukan, resiko supplier lebih tinggi, biaya transportasi lebih tinggi, biaya inventory otomatis lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, hubungan supplier dan pembeli lebih sulit terjalin dengan baik. Kemudian hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan jenis supplier yang dibedakan berdasarkan besarnya dari segi barang yang dijual dan besar supplier tersebut. Ada 3 pilihan yang dapat dipertimbangkan, yaitu membelinya langsung dari manufaktur dalam jumlah besar, sejumlah dari distributor, atau dalam bentuk unit dari retail. Kemudian dari manufaktur ini ada kelebihan dari manufaktur, memiliki kapasitas yang lebih besar, yang pertama. Yang kedua, barang selalu sama, jarang ada perbedaan. Dan yang ketiga, biaya per unit lebih murah. Kemudian kekurangan dari manufaktur itu sendiri ada 2, yaitu biaya transportasi lebih mahal karena memang mengeluarkan biaya sendiri, dan biaya inventory lebih mahal karena membuat gudang sendiri dan penyimpanan sendiri. Kemudian masuk ke bagian retail. Ada kelebihan dari retail itu sendiri, yaitu yang pertama pengisian item yang cepat, yang kedua biaya transportasi lebih murah, yang ketiga biaya inventory lebih murah, dan yang terakhir adalah barang lebih beragam. Adapun kekurangan dari retail tersebut yaitu yang pertama kapasitas lebih kecil sehingga jumlah barang yang bisa dibeli terbatas. Kemudian yang kedua, biaya per unit lebih mahal daripada dalam jumlah besar.
Selain manufaktur, dapat juga membeli barang dalam jumlah tertentu melalui distributor. Jika perusahaan memutuskan untuk membeli barang dari distributor, salah satu keuntungan yang didapat adalah barang yang dibeli memiliki harga yang setara dengan lot yang kecil. Dengan biaya transportasi dan inventory yang lebih sedang, perusahaan bisa sedikit menghemat biaya. Satu supplier atau lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai aspek memiliki satu supplier tetap atau lebih dari satu supplier. Keuntungan yang bisa didapat jika lebih dari satu supplier adalah kapasitas lebih besar, risiko pada pasokan lebih rendah karena terfokus kepada satu sumber supplier saja, dan biaya per unit lebih rendah. Jika memakai satu supplier saja, keuntungannya adalah lebih mudah menjalin hubungan antar supplier dan pembeli, kualitas barang lebih terjamin, perlindungan intelektual properti, ada volume kecil yang bisa dibagi. Keuntungan jika memiliki lebih dari satu supplier. Adapun beberapa keuntungan jika kamu memiliki lebih dari satu supplier, yaitu kapasitas lebih besar, risiko pada pasokan lebih rendah, biaya per unit lebih rendah. Kemudian ada keuntungan juga jika kamu memilih satu saja supplier, yaitu lebih mudah menjalin hubungan antar supplier dan pembeli, kualitas barang lebih terjamin, perlindungan intelektual properti, dan ada volume kecil yang bisa dibagi. Kelebihan supplier besar yaitu kapasitas yang lebih besar, barang yang lebih beragam, lokasi yang lebih beragam. Kekurangannya dari supplier besar yaitu pembeli harus menyetujui standarisasi dan persetujuan kontrak sehingga kebebasan pembeli lebih terbatas. Kemudian ada supplier kecil memiliki kelebihan seperti fleksibilitas bagi pembeli sehingga kebebasan pembeli tidak terbatas. Kemudian perusahaan bisa menyesuaikan material, layanan, dan kondisi pasokan. Namun kekurangannya adalah kapasitas yang lebih kecil dan barang kurang beragam. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah kesimpulan dari semuanya yaitu sumber pembelian dimulai dari 4 pernyataan mendasar dalam sourcing, yaitu yang pertama, bahan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan tersebut, di mana bahan tersebut bisa ditemukan, dan siapa yang menyediakan bahannya. Dan juga ada 2 faktor evaluasi yang dibahas dapat berubah tergantung dari kebutuhan perusahaan, strategi yang digunakan, dan situasi pembeliannya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.